Bab 1073, dibungkam. Aku sudah temukan identitas orang itu, tapi belum tahu apa tujuannya menyakiti Karina. Kevin mengatakan yang sebenarnya. Saat tadi malam Karina terluka, dia langsung menelepon Judith untuk memberitahu polisi. Hanya saja sepertinya pihak lain sudah mempersiapkan hal ini sejak lama. Judith memberitahu bahwa pihak lain sangat licik. Dia juga punya kemampuan anti pengintaian yang hebat sehingga tidak mudah menangkapnya. Adam berkata dengan tenang dan dominan, "Kirimkan aku salinan informasi yang kamu temukan. Aku akan suruh beberapa orang untuk menyelidiki. Semakin banyak orang yang memeriksa makan akan lebih baik." Ya, Kevin mengangguk. "Berapa lama kamu akan tinggal di kota Leicester?" "Besok aku akan kembali ke Kyoto. Meskipun aku kembali ke Kyoto, aku akan tetap cari orang yang mau membunuh Karina." Adam berbicara dengan dingin dan kasar. Siang hari, keluarga River makan siang di rumah Karina. Ibu Karina berniat untuk menyuapi putrinya makan, tapi Karina dengan tegas menolaknya. Saat sedang makan, bel pintu berbunyi. Kevin bangkit dan membuka pintu. Melalui lubang pintu dia melihat orang yang berdiri di luar adalah Gushen. Begitu pintu terbuka, Gushen bertanya, "Apakah orang tuaku dan kakakku ada di sini?" "Ya." Kevin mengangguk. Begitu mendengar ini, Gushen dengan marah berjalan ke ruang tamu dan melihat semua orang sedang makan. Dia berjalan ke arah mereka dan berkata dengan marah, "Ayah dan ibu, kalian semua datang ke kota Leicester semalam untuk lihat Karina. Kenapa aku gak diajak? Aku masih anak kalian bukan sih?" Pagi ini ketika dia bangun dan turun untuk sarapan, hanya ada dirinya dan Daisy di ruang makan. Setelah bertanya kepada pelayan dan dia akhirnya tahu kalau keempat kakaknya bergegas pulang. Lalu mereka dan orang tuanya menyewa pesawat untuk datang ke kota Leicester. "Semalam kamu sudah tidur, kamu juga habis bekerja keras. Jadi kami tidak mau bangunin kamu dan ninggalin kamu. Aku sudah telepon kamu tapi ponselmu mati," Ibu Karina menjelaskan dengan tenang. Aku benar-benar curiga kalau aku bukan anak kandung," kata Gushen dengan marah. "Ini keterlaluan, bahkan mereka tidak memberitahunya kalau pergi ke kota Leicester untuk menemui Karina. Kedepannya Gushen tidak akan memberitahu mereka tentang informasi terbaru yang dia miliki." Ayah Karina bertanya pada putra bungsunya, "Kamu sudah makan siang?" "Belum, aku langsung datang ke sini setelah turun dari pesawat." "Mana makan siangku?" Gushen berkata marah dan berbicara pada Kevin, "Ambilkan aku semangkuk nasi." Kevin meliriknya dengan dingin, berbalik dan pergi ke dapur untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Ketika Gushen melihat adik perempuannya, dia langsung bersikap seperti pria dewasa yang baik hati. "Karina, bagaimana luka di tanganmu? Sakit ya? Aku sudah memutuskan untuk pindah lagi ke sini untuk melindungimu." "Tidak boleh." Kevin yang keluar dari dapur sambil membawa mangkuk dan sumpit, langsung menolaknya dengan dingin. "Rumah ini punya Karina, aku bisa datang dan tinggal di sini kapanpun aku mau. Bukan urusanmu tuh." Gushen masih marah karena keluarganya meninggalkannya dan pergi ke kota Leicester. Karena itu dia bersikap tidak sopan kepada Kevin. "Baiklah." Kevin tersenyum lembut dan manis padanya. Tapi Gushen ketakutan saat melihat itu dan sekujur tubuhnya jadi merinding. Kemudian dia berpikir, demi melindungi Karina, aku gak apa-apa kok kalau harus mengorbankan diri. Kevin bertanya padanya, "Kamu datang ke kota Leicester, gimana dengan Daisy?" Gushen berpikir dia sedang bercanda dan bertanya, "Biarkan ibu saja yang mengawasinya. Dia bukan tandingan ibuku." Sebenarnya dia ingin berkata kalau bajingan Kevin menyerahkan Daisy kepadanya yang selalu membuat masalah. Setiap hari dia disiksa oleh Daisy. Sial, jika bukan karena Karina dia pasti sudah lama akan mengusirnya. "Aku tidak mau, aku masih mau hidup lama dan tidak tahan dengan gadis menyebalkan itu." Ibu Karina dengan dingin menolak permintaan bungsunya. "Kamu percaya gak kalau aku bawa Daisy ke kota Leicester?" Gushen mengancam. "Percaya atau tidak,
aku akan bunuh kamu loh. Jonah berkata dengan sederhana dan kasar. Gushen mendengus takut, berhenti bicara dan fokus makan. Lalu, terdengar suara notifikasi pesan. Kevin mengeluarkan ponsel untuk memeriksa dan ternyata itu adalah pesan dari Judith. Judith memberitahunya bahwa pembunuh yang ingin menyerang Karina semalam sudah ditemukan. Tapi orang itu sudah mati dan kemungkinan dia dibunuh oleh orang yang berada di balik serangan ini. Selain itu, pembunuh itu pernah jadi penggemar Sisilia. Dia pernah mencoba mendekati Sisilia selama beberapa saat tapi ditolak. Saat melihat pesan ini, terlihat ekspresi dingin dan muram di wajah Kevin. Ini pesan dari Nana. Dia tanya soal kondisi Karina. Kevin menjelaskan pada semua orang kemudian membalas pesan itu. Yang lain mungkin tidak menyadari perubahan sikap Kevin. Adam melihat reaksi halus itu di matanya, tapi dia tidak bertanya. Setelah makan siang, Adam meminjam ruang kerja Karina dan memanggil Kevin. Tanpa menunggunya bertanya, Kevin sudah berinisiatif mengatakan, "Tadi aku dapat pesan dari Judith dan berkata kalau pembunuh yang menyerang Karina meninggal. Mungkin dia dibunuh oleh seseorang dan dia pernah menjadi fans Sisilia. Mungkinkah Sisilia yang membayar pembunuh itu dan mencoba membunuh Karina?" Adam bertanya dengan dingin dan marah. "Aku belum tahu. Kemarin keluarga Sisilia muncul untuk menghancurkan Karina dan sudah teratasi. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Karina, tentu saja dia orang pertama yang kita pikirkan. Tapi aku rasa dia bukan wanita sebodoh itu, tapi tidak menutup kemungkinan itu," kata Kevin. Kalau orang di balik masalah ini adalah Sisilia dan dia mencoba membungkam si pembunuh, maka bisa segera diketahui oleh polisi. Tapi cara seperti ini benar-benar sulit untuk ditebak. Adam berkata, "Aku akan minta seseorang untuk cari tahu di mana Sisilia. Jika Sisilia memang benar ingin membunuh Karina, dia akan membuat wanita itu mati dengan cara yang mengerikan." Cuma itu informasi yang Judith beri padaku. Kalau ada informasi lain, aku akan beritahu kamu. Keluarga Okto cukup dekat dengan Judith sehingga dia membantu Kevin untuk mencari tahu apa yang terjadi dan langsung memberitahunya. Tiba-tiba Adam menebak sesuatu dan bertanya, "Oh ya, semalam saat siaran langsung itu, reporter bilang bahwa setengah bulan yang lalu Sisilia pergi bersama dua pria asing. Apakah itu benar?" "Benar." Ketika menjawab ini, ekspresi Kevin menjadi serius. Sebenarnya tanggal 23 Mei CCTV di lingkungan itu sudah dihancurkan. Ada orang yang kasih tahu aku melalui pesan di Instagram bahwa dia saksi di lingkungan itu dan fans Karina. Kemarin setelah orang tua Sisilia muncul di berita, pria itu datang padaku dan berkata kalau saat itu dia pulang malam karena berjalan-jalan dengan anjingnya, lalu melihat Sisilia pergi dengan dua pria asing. Untuk melindungi privasi pria itu dan menghindari dia terkena masalah, aku minta reporter berbohong dan berkata pada orang tua Sisilia kalau dia mendapatkan rekaman CCTV di lingkungan itu. Bab 1074. Kamu ingat Lucinta? Setelah Adam membahas dua Arya asing itu, Kevin mulai memikirkan kemungkinan lainnya mengenai siapa dalang di balik masalah ini. Tapi dia tidak bisa memberitahu Adam. Setelah berdiskusi dengan Adam, Kevin menelepon Ezra. "Tuan muda kedua, apakah Judith sudah kasih tahu kamu tentang orang yang menyerang yang menikam Karina semalam?" "Sudah." "Ada apa?" Ezra bertanya dengan tegas. Kevin berkata, "Tebakan awalku ini ada hubungannya dengan Axel Sane. Di siaran langsung yang mengatakan kalau Sisilia pergi dengan pria asing itu benar. Aku sudah konfirmasi tentang hal itu. Kalau dia emang punya teman asing, mungkin hal wajar. Tapi saat mengaitkan semuanya, sepertinya agak aneh. Aku sadar tentang hal itu dan aku akan kirim seseorang untuk cari tahu di mana Sisilia sekarang," kata Ezra dengan nada dingin. Kalau Axel sudah mendekati Sisilia, maka sudah dipastikan kalau kali ini Axel datang untuk membalas dendam Lucinta. Kalau itu masalahnya, dia harus langsung membunuh Axel.
Kalau tidak maka mereka akan bersembunyi sehingga sulit untuk melawan dan akan sulit untuk mencegah sesuatu terjadi. Mata Ezra sedikit menyipit, dan terlintas tekad juga keyakinan di matanya. Bahkan meskipun lawannya adalah orang yang menakutkan, dia tidak akan membiarkan Kina ataupun keluarganya terluka lagi. Orang yang dikirim Ezra untuk memeriksa Sisilia langsung pergi ke rumah Sisilia untuk menanyai orang tuanya. Dan mereka tahu kalau saat ini Sisilia sedang berada di luar negeri dan nomor yang dipakai untuk menghubungi orang tuanya juga berasal dari luar negeri. Dia ingin tahu apakah Sisilia sudah mengubah identitasnya sehingga tidak bisa menemukan catatan tentang kepergiannya. Kemudian dia menghubungi untuk meminta video CCTV setengah bulan yang lalu untuk memeriksa apakah Sisilia benar-benar pergi ke luar negeri. Akhirnya ditemukan informasi bahwa Sisilia sudah mengubah identitasnya. Wajahnya tetap sama tapi tidak langsung terbang ke Inggris. Setelah Sisilia meninggalkan negara itu, berdasarkan identitasnya asli dan yang sudah diubah, tidak ada catatan untuk bisa melacak Sisilia. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa orang yang menyerang Karina sudah dibunuh dan bisa dipastikan kalau Axel yang mendekati Sisilia dan melakukan ini. Lalu kenapa Axel menyerang Karina? Ezra punya beberapa tebakan alasannya. Pertama adalah Axel membuat semacam kesepakatan dengan Sisilia, lalu dia membantu Sisilia balas dendam pada Karina. Karena Karina adalah pacar Kevin dan saat itu Lucinta ingin membunuh Kina, tapi malah diselamatkan oleh Kevin. Mungkin itu membuat Axel menyimpan dendam pada Kevin dan Karina yang menjadi korbannya. Axel ingin memanfaatkan situasi Sisilia dan Karina, mencari orang lain untuk menyerang dan kemungkinan orang itu juga disewa dan dibunuh oleh Sisilia. Bisa jadi karena Axel ingin menyerang Ezra tapi tidak bisa sehingga dia ingin membunuh Karina supaya Kevin melawannya demi cinta. Ezra tidak tahu tebakan mana yang benar tapi dia harus sangat waspada. Dia tidak boleh asal mengambil tindakan. Jadi meminta Vito untuk mengirimkan sekelompok penjaga dari organisasi untuk pergi ke luar negeri dan memantau setiap tindakan Axel. Di malam hari, Ezra dan istrinya kembali ke kamar. Ezra bertanya padanya, "Kina, kamu ingat Lucinta?" Saat mendengar itu pupil mata Kina membesar sejenak. Sudah jelas dia punya trauma akan orang itu dan perlahan mengangguk. "Kenapa? Kok tiba-tiba membahasnya? Ada orang yang dulu menyukai Lucinta, namanya Axel." Cedera yang dialami Karina, sepertinya ada hubungannya dengan Axel. Terakhir kali Kevin datang ke rumah mereka, mobilnya ditabrak oleh Axel. Kemungkinan besar dia ingin bantu Lucinta untuk balas dendam. Ezra memeluknya. Dia menjelaskan alasan itu lalu berkata, "Aku belum terlalu yakin. Itu sebabnya aku dan Kevin rahasiakan ini darimu. Tapi sekarang aku kasih tahu kamu, aku mau kamu waspada. Jangan terlalu takut ya. Aku akan lindungi kamu dan keluarga kita." Kemudian Ezra menceritakan tentang hubungan antara Axel dan Lucinta. Kina membenamkan wajah di dada Ezra dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia ketakutan. Kina takut akan ada orang yang menyakiti keluarganya dan membuatnya terpisah lagi dari Ezra dan keluarganya. "Kina, aku cerita kayak begini bukan untuk membuatmu takut. Aku ada di sini bersamamu. Aku tidak akan biarkan kamu atau keluarga kita terluka lagi." Ezra meyakinkannya. Ya, Kina mengangguk dan ketakutannya sedikit mereda. "Ezra, kita adalah suami istri. Apapun yang terjadi di masa depan, kita harus lalui bersama. Aku tidak mau berpisah darimu lagi dan jangan tinggalkan aku. Kita tidak akan pernah berpisah lagi," Ezra berjanji padanya. Beberapa tahun lalu ketika dia berpikir Kina sudah meninggal dan bahkan melupakan segala tentangnya, Ezra hidup seperti mayat berjalan. Dia baru terlihat seperti manusia normal lagi ketika Kina kembali padanya. Ezra tidak berani membayangkan jika saat itu dia tidak kehilangan ingatannya. Dia sepertinya tidak bisa bertahan sampai akhirnya Kina kembali. "Ezra, kamu bilang kali ini Axel menyerang Kevin. Bisa jadi lain kali dia akan lakukan sesuatu pada Clayton atau yang lainnya.
Kina merasa takut saat mengatakan spekulasinya. Dia tidak terlalu takut pihak lain akan melakukan sesuatu padanya. Jika dilihat dari cara Axel menyerang Karina yang tidak bersalah, maka mungkin saja ke depannya dia akan menyerang orang yang tidak bersalah. Apalagi Axel adalah mantan gangster dan meskipun sekarang dia sudah berubah, tapi tetap saja tidak ada yang tahu dengan isi hatinya. Aku sudah bilang tidak akan biarkan keluargaku terluka lagi dan tidak akan biarkan pihak lain punya kesempatan untuk lakukan sesuatu. Nanti aku akan ganti supir Clayton dan atur beberapa guru di sekolah. Karena Ezra mulai menebak bahwa Axel ingin membalaskan dendam Lucinta, maka dia harus mulai membuat rencana dan bersiap-siap. Kina berpikir sejenak dan mendesah, kayaknya aku gak bisa lakukan apapun untuk membantu. Suaminya sangat hebat dan dia sudah membuat semua rencana sebelum berbicara dengannya. Selama kamu sehat, itu sudah jadi bantuan terbesar untukku, kata Ezra. Sejujurnya Kina tumbuh di keluarga biasa dan bukan seorang dewi perang, sehingga hal seperti itu tentu saja tidak lumrah untuknya. Lagi pula Kina juga mengalami banyak hal yang berbahaya sejak menikah dengan Ezra, yang mungkin tidak akan dialami oleh orang biasa dan membuatnya sering terluka. Kedepannya aku akan lebih berhati-hati dan waspada, kata Kina dengan serius. Dia akan mencoba untuk tidak membuat Ezra kesulitan. Ezra ingin mengatakan hal lain tapi Clara terbangun dan menangis. Saat melihat ini Ezra tahu kalau putrinya pasti telah pipis dan membasahi celananya. Popok yang mereka gunakan sangat menyerap cairan, tapi setiap kali Clara pipis maka dia akan menangis. Jadi mereka harus langsung mengganti popok, karena kalau tidak dia akan menangis. Awalnya Ezra dan Kina tidak tahu akan hal itu dan berpikir kalau putrinya lapar atau tidak enak badan. Tapi perlahan-lahan mereka mengerti,